Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang ini. Di sini izinkan saya menyampaikan kultum tentang perempuan muslim yang dirindukan surga. Siapa sih yang gak kenal Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra adalah sosok perempuan muslim yang tidak asing lagi bagi kaum muslim di seluruh dunia. Putri bungsu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah ini menjadi teladan bagi perempuan muslim. Inilah kisah dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan surga. Siti Fatimah binti Muhammad dilahirkan pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum sang ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Kelahirannya pun disambut sangat gembira, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuknya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini kisah Fatimah berdasarkan urutan usianya. Yang pertama, Fatimah Az-Zahra mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Sejak usia 5 tahun, Fatimah sudah mendapat kebenaran dan wahyu dari Allah dan sudah menjadi muslim termuda. Ia selalu menemani, membantu, dan melindungi Rasulullah sang ayah dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam. Bahkan dikisahkan Fatimah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyad menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sedang bersujud. Lalu gadis yang masih sangat kecil itu pun berlari sambil menangis membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menginjak usia remaja, Fatimah dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Sebab saat itu, di tengah tekanan Quraisy dalam periode Mihnah, ia kehilangan 3 saudaranya dan harus melihat sang ayah terus disiksa. Yang kedua, Fatimah Az-Zahra menyaksikan kematian sang ibunda. Di usia remajanya, Fatimah pun harus melihat orang tuanya terus disiksa, bahkan diisolasi yang seperti penjara di gurun pasir. Selama 3 tahun lamanya, mereka hanya bisa makan daun-daunan dan makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Tepat di usianya 16 tahun, ia mengalami duka yang mendalam karena ibunya Siti Khadijah meninggal dunia setelah 2-3 bulan usai keluar dari penjara tersebut. Yang ketiga, ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah. Saat itu, Fatimah harus menyaksikan sang ayah pergi berhijrah ke Madinah dan meninggalkan dirinya. Hal ini menjadi pertimbangan Nabi Muhammad. Jika membawa Fatimah, maka rombongan hijrahnya akan mudah diketahui oleh kaum Quraisy. Kondisi itu pun akan beresiko buruk bagi keselamatan keduanya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hanya pergi berhijrah bersama rombongan tanpa Fatimah. Yang terakhir, perjalanan pernikahan Fatimah Az-Zahra. Setelah menikah, pasangan Ali dan Fatimah hidup seadanya dan penuh kesederhanaan. Bekerja sebagai penjual roti dan air serta pembuat roti. Karena kerasnya bekerja, suatu hari Ali mengeluh punggungnya sakit, begitupun Fatimah mengeluhkan tangannya sakit.
Nabi Muhammad SAW pun duduk di antara mereka dan menyarankan untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 33 kali, kalimat takbir sebanyak 34 kali setiap menjelang tidur. Nabi Muhammad SAW pun berkata bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali dan Fatimah pun melakukan saran dari baginda Rasul. Kemudian mereka merasakan kekuatan mereka meningkat atas izin Allah, sehingga tak perlu lagi budak untuk membantu pekerjaan mereka. Inilah sebagian kecil kisah teladan Fatimah Az-Zahra, perempuan muslim yang sudah sepatutnya menjadi role model bagi umat muslim. Ketinggian sifat dan karakter tersebut telah melengkapi kecantikannya yang bersinar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu shawabin fa minallahi wa kullu naqsin fa min nafsi. Hayatu al-fatta bil ilmi wa tuqa. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.